Pemirsa, mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri. Budi Aris mengaku menaati proses hukum dan akan membantu menuntaskan pemberantasan kasus judi online. Saya ingin memberikan pernyataan. Yang pertama, sebagai warga negara yang taat hukum, saya berkewajiban untuk membantu pihak kepolisian dalam penuntasan pemberantasan kasus judi online di lingkungan Komdiji. Yang kedua, pemberantasan judi online merupakan tugas kita bersama sebagai sesama anak bangsa. Karena itu perlu konsistensi dan keteguhan hati untuk menuntaskan pemberantasan judi online ini, terutama dalam perlindungan terhadap masyarakat. Yang ketiga, mengenai pihak penyidik yang berwenang. Begitu ya, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Berapa lama pertanyaan? Mau tahu aja. Apa? Berapa lama diperiksa? Bahwa tidak terlibat dalam Jogging. Pokoknya tunggu keterangannya ke ya. Dari jam berapa tadi Pak? 2 jam. Ya. 10 pegawai Kementerian Komdigi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mafia judi online. Tidak hanya berhenti di situ, pemirsa. Nama mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi yang digadang-gadang mengetahui soal praktek judi online yang melibatkan pegawai Kemenkominfo juga turut diperiksa polisi. Inilah detik-detik saat tim Opsnal Subdit Jatantras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 orang tersangka baru kasus judi online pada tanggal 28 November lalu. Selain mengamankan pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya, uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit ponsel, dan 9 buah buku tabungan. Termasuk mobil mewah bernilai fantastis mencapai 167 miliar rupiah. Dalam kasus judi online yang menyeret pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, polisi telah menangkap total 26 tersangka. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sementara 16 lainnya masyarakat sipil. Tidak hanya pegawai Kementerian Komdigi, mantan Menkominfo yang sekarang menjabat Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi pun menjadi sorotan. Pasalnya, Budi Aris digadang-gadang mengetahui soal praktik judi online yang menjerat pegawai kementerian yang pernah ia pimpin. Merespon sorotan tersebut, Budi Aris mengaku siap diperiksa jika diperlukan. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mencurahkan kegundahannya terkait kasus judi online di depan anggota Komisi 3 DPR RI. Belasan oknum PNS di lingkungan Komdigi yang ditangkap oleh pihak kepolisian menjadi pil pahit untuk kementerian. Sementara, PPATK menyebut, dari 10 laporan hasil analisis, total perputaran dana judi online pada periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Salah satu penyebab transaksi judi online semakin meningkat lantaran nominal deposito untuk judi online semakin terjangkau bagi masyarakat bawah, dimulai dari Rp10.000. Selain memeriksa mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi, polisi pun masih menunggu hasil analisis PPATK untuk melakukan pengembangan dan menangkap pelaku lain yang terlibat dalam kasus mafia judi online. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melakukan penggeledahan terhadap kantor Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta di Jalan Gatot Subroto, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu sore. Penggeledahan dilakukan setelah ditemukan adanya dugaan pidana pada penggunaan anggaran tahun 2023. Diduga anggaran yang mencapai 150 miliar rupiah telah diselewengkan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan fiktif.
Dalam penggeledahan ini, petugas menyita beberapa perangkat elektronik, dokumen, dan juga uang sebesar 1 miliar rupiah. Hari ini yang dilakukan oleh tim Pinsus Kejati DKI ini dilakukan di 5 titik. 5 titik ini ada di kantor Dinas Kebudayaan sendiri, terus juga ada beberapa kantor rekanan dan rumah-rumah saksi yang berhubungan dengan tindak pidana dimaksud. Sementara itu, penjabat Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi, membenarkan adanya penggeledahan di kantor Dinas Kebudayaan DKI Jakarta oleh Kejaksaan Tinggi terkait dugaan korupsi senilai 150 miliar rupiah. Teguh menghormati langkah yang diambil Kejati Jakarta untuk tangani kasus ini. Memang saya menginstruksikan kepada Inspektorat selaku aktif untuk menangani, kemudian juga untuk melakukan investigasi dan pendalaman. Dan memang ditemukan dengan atas kerugian negara yang nilainya masih sedang dalam perhitungan. Nanti tanya ke Pak Inspektor. Sebelumnya penggeledahan dilakukan di ruang Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan ruang Kepala Bidang Pemanfaatan Kebudayaan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu KPK menggeledah kantor Bank Indonesia terkait kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan di kantor BI pada Senin malam hingga Selasa dini hari 16 hingga 17 Desember. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia. Penggeledahan berlangsung selama 8 jam. Salah satu ruangan yang diperiksa adalah ruang kerja Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio. Dari kantor Bank Indonesia, KPK mengamankan sejumlah dokumen. Tentunya kita akan ungkap semuanya fakta-fakta ini, bagaimana keputusannya, siapa yang mengambil keputusan, perencanaannya CSR ini bagaimana, siapa-siapa yang menerima. Nah, itu yang kita dalami sekarang. Ada dugaan ada dugaan selain ke BI ada tempat-tempat lain. Nanti kita akan barang bukti yang terkumpul apa Pak saat ini Pak? Beberapa dokumen kita temukan, beberapa barang-barang alat bukti elektronik kita juga amankan. Dokumen terkait berapa besaran CSR-nya, siapa-siapa yang menerima dan sebagainya, tentunya itu yang kita cari. Sementara itu, Bank Indonesia membenarkan penggeledahan yang dilakukan oleh KPK terkait dugaan korupsi dana CSR. Gubernur Bank Indonesia menjamin akan bersikap kooperatif dengan mematuhi hukum yang berlaku. 1. Bahwa benar pada Senin malam 16 Desember 2024 Bank Indonesia menerima kedatangan KPK di kantor pusat Bank Indonesia, di mana kedatangan KPK ke Bank Indonesia tersebut untuk melengkapi proses penyidikan terkait dengan penyalahgunaan pemanfaatan CSR. Dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR di Bank Indonesia mulai diselidiki oleh KPK sejak September lalu. KPK menduga dana CSR digunakan untuk kepentingan pribadi. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Goa menetapkan 17 orang tersangka dalam kasus percetakan dan pengedaran uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. Polisi menyita ratusan jenis barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 446 juta rupiah. Polisi menetapkan 17 tersangka kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar di Goa, Sulawesi Selatan. 2 diantaranya adalah kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dalam kasus ini, polisi menyita ratusan barang bukti termasuk mesin cetak uang serta uang palsu pecahan 100.000 sebanyak 446.700.000 rupiah.
Sebelumnya kasus produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar ini terungkap setelah polisi menangkap pelaku yang hendak membayar pinjaman menggunakan uang palsu di salah satu perusahaan pembiayaan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sementara itu di Mamuju, Sulawesi Barat, uang palsu ditemukan di sejumlah swalayan. Uang palsu diduga berasal dari pabrik uang palsu di kampus UIN Alauddin Goa. Peredaran uang palsu yang dicetak di kampus UIN Alauddin Goa, Sulawesi Selatan sudah beredar luas hingga provinsi tetangga. Salah satunya di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Uang palsu ditemukan di sebuah swalayan dan beberapa toko. Pengelola toko mendeteksi uang palsu saat mesin penghitung uang otomatis tiba-tiba berbunyi. Saat diterawang, ternyata benar ada sejumlah uang palsu terselip, yaitu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Ketika saya pegang, kok beda dengan uang pada umumnya. Tekstur kertasnya, kertasnya berbeda, kemudian warnanya juga berbeda. Ketika saya tes masuk di mesin penghitung kami, tes penghitungan kami itu berbunyi. Saya sudah pastikan bahwa saya terawang, kayaknya ini uang palsu. Masyarakat diimbau waspada uang palsu terlebih menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Periksa uang dengan cara dilihat, diraba dan diterawang, serta selalu periksa benang pengaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kenaikan PPN yang dimulai tahun 2025 mendapat penolakan dari masyarakat. Di dunia maya muncul laman yang berisi petisi menolak kenaikan PPN. Petisi yang mendorong pemerintah membatalkan kenaikan PPN beredar di internet melalui laman change.org. Situs ini, pemirsa, mengajak masyarakat menandatangani petisi tolak kenaikan PPN karena kebijakan ini dianggap mempersulit masyarakat. Seruan ini juga menggambarkan keresahan publik terhadap tekanan ekonomi yang semakin besar di tengah pemulihan pasca pandemi. Hingga saat ini petisi telah ditandatangani lebih dari 120.000 orang yang berharap pemerintah membatalkan kebijakan tersebut. Sebelumnya pemerintah resmi menaikkan PPN jadi 12% di Januari 2025. Di tengah kebijakan kenaikan PPN tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah skema insentif atau bantuan. Pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan PPN dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium Wagyu dan Kobe, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasia premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain itu, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional juga dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere juga mengalami kenaikan pajak. Terkait kenaikan PPN, sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Di antaranya, bantuan pangan beras 10 kg per bulan, PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri dan minyak kita. Pemerintah juga memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere di bulan Januari dan Februari 2025. Untuk kelas menengah, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah dari Januari hingga Juni 2025. Pemerintah menanggung 100% PPN. Sementara pada Juli hingga Desember 2025 ditanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan, baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan, seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja.
Pemerintah akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atau iuran jaminan kecelakaan kerja industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPh. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyangkal beras premium akan ikut dikenakan PPN 12%. Zulkifli menyebut kemungkinan yang terkena PPN adalah beras khusus. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyangkal beras premium yang dijual bebas di supermarket juga akan ikut dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Dalam konferensi singkat di kantornya pada Rabu siang, Zulkifli memastikan kategori beras premium yang selama ini dijual ke masyarakat tidak akan dikenakan PPN 12%. Zulkifli menyebut beras yang akan dikenakan PPN merupakan beras khusus, namun dirinya tak merinci beras jenis apa yang dimaksud. Zulhas menegaskan bahwa bahan pangan yang secara umum beredar di masyarakat termasuk beras premium tak akan ikut terdampak PPN. Nggak ada beras, nggak ada. Nggak ada beras khusus maksudnya, bukan premium, enggak, iya. Ya. Udah, terima kasih ya, jelas. Jadi premium, medium enggak ada 12%. Sebelumnya Menko Perekonomian sempat menyebut beras premium masuk dalam daftar barang mewah terkena PPN 12%. Namun kepastian jenis barang pangan yang tetap dikenakan PPN 12% akan dijelaskan lebih detail dalam peraturan Menteri Keuangan yang akan segera diterbitkan. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS meluncurkan hasil riset terbaru mengenai indeks menabung konsumen dan indeks kepercayaan konsumen. Direktur Grup Riset LPS menjelaskan bahwa situasi ekonomi yang berat dan adanya kebijakan PPN ini membuat tekanan baru untuk masyarakat dapat menabung. Lembaga Penjamin Simpanan mengeluarkan survei perekonomian terbaru terkait indeks waktu menabung dan indeks kepercayaan konsumen. Hasilnya mayoritas dari total 1.700 responden mengungkapkan adanya keengganan untuk menabung dalam jangka 3 bulan ke depan. Direktur Grup Riset LPS Seto Wardono menjelaskan bahwa berdasarkan survei yang dilakukan pada bulan November 2024, nilai IMK mencapai level 77 atau sedikit menurun dari bulan sebelumnya. Penurunan terjadi pada indeks waktu menabung sebesar 1,9 poin dari bulan sebelumnya ke level 81,5. Sementara itu, indeks intensitas menabung sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,6 poin dari bulan sebelumnya ke level 72,4 pada bulan November. Di sisi lain, meskipun banyak pula responden yang menilai bahwa jumlah yang ditabung lebih kecil dari yang direncanakan, namun dengan adanya kebijakan PPN 12%, maka hal tersebut akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk menabung. Mereka nggak punya uang lagi untuk ditabung gitu ya. Nah, dengan adanya kenaikan PPN ini gitu ya, dan juga ada sejumlah kebijakan lain nanti saya juga akan bahas ya. Tentu saja ini akan berdampak juga bagi indeks menabung konsumen. Seto menambahkan bahwa terlihat indeks yang bergerak turun adalah indeks yang menyangkut masyarakat pendapatan menengah bawah. Sedangkan masyarakat atas cenderung flat. Ada paket kebijakan pajak yang mendukung masyarakat seperti pembebasan PPN bagi sembako diharapkan memberikan buffer pada masyarakat menengah bawah. Paket kebijakan perekonomian yang ditawarkan dalam meredam dampak kenaikan PPN 12% dinilai tak akan banyak membantu daya beli masyarakat saat ini tengah menurun. Ketua Dewan Komisioner LPS menjelaskan kebijakan pajak malah akan menggerus kemampuan belanja masyarakat, terutama saat pendapatan tak banyak bertambah. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% disebut sebagai kebijakan disinsentif bagi perekonomian. Meski demikian, pemerintah tetap memberikan insentif PPN 0% dan PPN ditanggung pemerintah. Secara makroekonomi, likuiditas yang terserap melalui pajak tidak akan langsung kembali ke sistem keuangan melalui belanja pemerintah. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudi Sadewa menilai kebijakan pajak akan membuat pemerintah kesulitan mendorong ekonomi dalam jangka pendek. Sebab jikapun pemerintah banyak memberikan keringanan dalam bentuk insentif PPN, maka pendapatan masyarakat yang masih tertekan tak akan mampu mengimbangi beban pajak yang ditarik melalui sistem. Purbaya pun menilai pertumbuhan simpanan masyarakat akan cenderung tertekan ke depannya.
Kalau uang masuk ke pemerintah, kan nggak langsung masuk ke sistem. Nah, let's say 4 bulan di pemerintah sebelum dibelanjakan, dampaknya kan terlambat 4 bulan atau lebih kan. Ya itu palingnya dalam jangka pendek akan mengaruhi tren tabungan. Berarti akan menurun. Dalam keadaan sekarang tanpa itu pun sudah cenderung menurun. Saya pikir kalau lihat dari survei tadi ya, dari survei LPS, jadi kelihatannya akan sulit untuk naik. Berarti tambah anjlok lagi gitu Pak, gara-gara PPN? Mudah-mudahan nggak anjlok ya, tapi saya melihat sulit untuk naik kencang. Sebelumnya, pemerintah mengumumkan akan tetap menaikkan PPN ke 12% di tahun 2025 dengan sejumlah barang dan jasa penting yang akan dikecualikan. Diperkirakan pemerintah akan meraup sekitar 70-an triliun dari kenaikan PPN tahun depan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta para koruptor untuk mengembalikan uang negara yang dicuri. Pemerintah pun mempertimbangkan untuk memaafkan koruptor yang mengembalikan seluruh uang hasil korupsi. Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk memaafkan para koruptor apabila mereka mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan sejumlah mahasiswa Indonesia di Kairo saat kunjungan ke Mesir Rabu waktu setempat. Presiden Prabowo menyampaikan ia sedang memberikan kesempatan bagi para koruptor untuk bertaubat. Ia pun menyebut pemerintah akan memaafkan bila semua uang curian hasil korupsi dikembalikan ke negara. Pemerintah pun akan membuat mekanisme pengembalian uang korupsi yang bisa dilakukan tanpa diketahui publik. Memberi kesempatan untuk tobat. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya, tapi kembalikan. Kemudian, hai kalian-kalian yang sudah terima fasilitas dari bangsa negara, bayarlah kewajibanmu. Ya. Asal kau bayar kewajibanmu, taat kepada hukum, sudah kita menghadap masa depan. Kita tidak ungkit-ungkit yang dulu. Tapi kalau kau bandel terus, apa boleh buat? Kita akan menegakkan hukum. Dan bagi aparat-aparat harus milih setia kepada bangsa, negara dan rakyat atau setia kepada pihak lain. Kalau setia kepada bangsa, negara dan rakyat, ayo. Kalau tidak, percayalah, saya akan bersihkan aparat Republik Indonesia. Diketahui berdasarkan riset Indeks Persepsi Korupsi atau IPK tahun 2023 yang dilakukan Transparency International, mencatat bahwa Indonesia kembali meraih skor 34, sama dengan perolehan Indonesia di tahun 2022. Namun peringkat Indonesia menurun ke peringkat 115 dari 180 negara. Sebelumnya pada tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas lebih lanjut, kami telah terhubung dengan politisi Gerindra sekaligus Ketua Umum Lingkar Nusantara, Hendarsam Marantoko, dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Saya sapa narasumber saya, selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, Mas. Apa? Alhamdulillah, baik. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Saya mungkin pertama ke Bang Hendarsam terlebih dahulu. Mungkin ini sekaligus juga diperjelas juga Bang Hendarsam apa yang disampaikan Bapak Presiden. Apakah artinya dengan mengembalikan kerugian negara ini bisa membebaskan koruptor dari jerat pidana? Jadi gini, kita harus lihat dulu bahwa eksistensi undang-undang tindak pidana korupsi, khususnya pasal 4 itu kan masih tetap berlaku sampai dengan saat ini. Dan saya
percaya dan yakin Pak Prabowo tahu tentang masalah itu, bahwa pengembalian keuangan negara itu, ya kan, pengembalian aset itu tidak menghilangkan tindak pidananya ya. Nah, tapi kita harus melihat juga ke depan, seperti yang dikatakan oleh beliau, bahwa apa yang terjadi belakang kita lupakan, asal mau bertaubat ya, dan kita melihat ke depan, karena apa yang sudah terjadi di belakang hari ini memang tidak bisa lagi diperbaiki. Nah, saya langsung kepada hal-hal yang sifatnya mungkin lebih empirik dan akademis ya, bahwa Undang-Undang Tipikor yang saat ini ya kan, ini kita harus pastikan dulu pendekatannya kemana. Bagaimana kita ketahui bahwa tujuan daripada hukum itu adalah untuk memberikan keadilan, ya, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ya kan? Nah, pendekatan Undang-Undang Tipikor yang ada saat ini adalah masalah kepastian, bahwa setiap orang harus dihukum Rp1 pun ya melakukan tindak pidana korupsi, ya dia akan dihukum oleh karena itu. Nah, ternyata dalam kurun waktu undang-undang itu terakhir diperbarui kalau nggak salah dari 2001 ya, undang-undang itu sampai dengan saat ini ya, indeks korupsi kita tidak juga menurun, malah makin meningkat kan, seperti itu. Dan oleh karena itu tentunya mazhab yang harus digunakan kemungkinan ke depan ya kan, ya, dan saya juga sepakat dengan itu, yaitu untuk memberi kemanfaatan. Hukum itu harus bermanfaat. Bagaimana di banyak sekali kasus ya, perkara ya, penanganan dan biaya untuk menangani perkara korupsi itu terkadang lebih besar daripada jumlah kerugiannya itu sendiri. Nah, karena pendekatan kepastian hukum itu tadi kan, gitu kan. Maka oleh karena itu kemudian ya kan, dulu kejaksaan pernah memberikan suatu pendapat bahwa untuk perkara yang di bawah 50 juta ya kan, itu dilakukan restorasi justice seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti ini kan menjadi diskursus kita bersama, bahwa ternyata pendekatan undang-undang tersebut tidak efektif untuk dilakukan, sehingga oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan lain ya kan, pendekatan lain yang menjadi diskursus dan menjadi wacana ke depannya, bagaimana apakah aturannya akan diubah atau bagaimana kan, gitu kan, kita akan lihat bersama ya. Nah, kemudian juga bahwa hal ini sebenarnya bukan hal yang baru ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi hal yang lain ya, di bidang lain, contohnya di bidang perpajakan, ada sunset policy dan ada tax amnesty ya kan, yang sebenarnya kandungannya juga ada tindak pidananya juga ya kan, kalau mau dicari ke arah situ, tapi kemudian memberikan kebijakan sunset policy dan tax amnesty ya kan, artinya melupakan yang lama, kemudian dilakukan pemutihan, ya kan, melapor dan lain sebagainya, untuk yang ke depan untuk tidak dilakukan lagi kan, kurang lebih seperti itu. Karena yang menggelitik saya, Bang Hendarsam, adalah pertanyaan netizen setelah apa yang disampaikan Bapak Presiden ini, yang bilang misalnya kasus Harvey Muiz, untuk bisa dapat pengampunan berarti apakah artinya Harvey Muiz mengembalikan dana 300 triliun? Nah, ini gimana menjawabnya, Bang? Ya, konteksnya kan bukan konteks apa yang sedang berjalan pada saat ini juga. Ya, makanya aspek keadilan juga kan harus dilihat. Jadi tentunya Pak Prabowo kan melihatnya bukan hanya ini. Saya ambil contoh yang nggak usah jauh-jauh ya. Maksud saya kita harus melihatnya secara arif ya. Terkait dengan masalah pengusaha sawit ya, yang melakukan pelanggaran administrasi, ya kan. Beliau atau pemerintah pada saat ini melakukan pendekatan administratif ya kan, dibanding harus contohnya melakukan pendekatan hukum ya, yang manfaatnya juga tidak ada sebenarnya. Jadi karena kalau itu pendekatan hukum ya, sawitnya itu akan tidak beroperasi, akan ada PHK besar-besaran ya kan, dan lain sebagainya ya, efek domino daripada itu. Sehingga oleh karena itu dipilihlah ya, dikenakan denda sebesar 300 triliun. Yang update terakhir itu sudah ditarik sebesar 120 triliun. Nah, inilah fungsi daripada tujuan hukum itu sendiri, yaitu lebih pendekatannya kepada kemanfaatan hukum sendiri. Tapi harus dilihat kasus by kasus ya. Jadi kita juga nggak bisa benturkan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu dengan kasus Harvey Muiz contohnya kan, gitu kan.
Nah, hal seperti inilah yang harus kita lihat bahwa bukan hanya bidang hukum saja ya kan di bidang-bidang lain juga ini bukan sesuatu hal yang baru, merujuk juga mungkin ya kalau saya tidak salah ingat bahwa sebenarnya di Undang-Undang Tipikor yang lama ya kan itu pendekatannya pada pendekatan rehabilitasi atau pendekatan pemulihan kerugian negara tadinya kan, kemudian di tahun 99 dan 2001 itu dirubah kan gitu kan pendekatannya. Nah inilah kita masih mencari formulasi yang paling tepat yang disesuaikan dengan keadaan pada saat ini. Baik, saya mengambil poinnya bahwa yang disampaikan Presiden mencari bagaimana hasil korupsinya tapi juga efektif untuk bangsa ini. Nah, Bang Zainur, kita memang ingin korupsi nggak ada lagi dan kerugian bangsa ini nggak sebanyak yang sering diberitakan akibat korupsi. Solusi dari Pak Presiden yang disampaikan hasil curiannya dan dikembalikan dan mungkin dimaafkan, apakah itu adalah solusinya? Ya, tadi yang saya catat, yang pertama, ide ini bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang 3199 Junto 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Artinya tidak bisa diterapkan sekarang. Yang kedua, kalau ini dipropos untuk ke depan sebagai bentuk reformulasi terhadap hukum tindak pidana korupsi, maka akan coba kita baca satu persatu. Apakah ini maksudnya akan memberi semacam pengampunan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang mengembalikan kerugian keuangan negara? Saya khawatir ini menjadi insentif bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Tadi misalnya disampaikan, ya kita pilih misalnya yang di bawah 50 juta begitu ya. Kalau misalnya Pak Hendarsam tadi mengusulkan, menafsirkan lebih detail dari pidato Pak Presiden begitu ya. Saya berbeda pendapat. Mengapa? Karena tindak pidana korupsi itu mau sedikit mau banyak harus dilihat konteksnya. 50 juta di Jakarta dengan 50 juta di desa itu beda cerita. Dan untuk tindak pidana korupsi itu berbeda misalnya dengan kasus-kasus pidana lain yang biasa ditangani oleh para lawyer misalnya, kemudian dilakukan restoratif justice model sekarang begitu ya. Kenapa? Karena untuk jenis tindak pidana lain itu antara pelaku dan korban bisa dipertemukan dan kemudian dicapai satu titik temu. Pertanyaannya, dalam konteks tindak pidana korupsi, bagaimana cara mempertemukan antara pelaku dan korban, sedangkan tindak pidana korupsi itu korbannya adalah meluas, masif, masyarakat banyak. Jaksa bukan wakil dari korban, jaksa adalah negara, itu berbeda dengan korban. Yang ketiga, saya melihat dalam konteks komparasi, saya belum menemukan basis teoritik untuk adanya pengampunan terhadap pelaku tindak pidana korupsi kalau mengembalikan. Yang saya temukan adalah Deferred Prosecution Agreement untuk pelaku tindak pidana korupsi dalam bentuk korporasi, bukan perorangan. Contohnya adalah ketika Inggris itu memberi tawaran kepada Rolls-Royce untuk membayar sejumlah uang dalam kasus pemberian suap terhadap Emir Syahsatar, Direktur Utama Garuda, yang diberikan suap oleh Rolls-Royce dalam pembelian mesin pesawat jet Garuda. Nah, artinya itu hanya mungkin diberlakukan pada pelaku tindak pidana korupsi korporasi, bukan pelaku individu, bukan naturalized person, manusia. Mengapa kalau itu bisa diberlakukan kepada korporasi? Karena korporasi bisa membayar denda dalam jumlah besar. Korporasi juga diminta dalam tanda kutip bertaubat dengan melakukan upaya-upaya perbaikan tata kelola internalnya agar menjadi lebih baik. Dan kalau diberlakukan pidana pada korporasi, maka dampaknya lebih besar. Tetapi sekali lagi, saya belum menemukan basis teoritisnya kalau itu diberlakukan kepada naturalized person, manusia, ya. Jadi saya lihat ini ide yang mungkin tujuannya baik, tetapi saya pikir ide ini perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat, dengan para ahli, begitu ya. Jangan kemudian ide-ide langsung dilontarkan pada kalau tujuannya adalah untuk mengoptimalkan aset recovery, sekarang pun sebenarnya bisa mengoptimalkan misalnya dengan pendekatan undang-undang TPPU. Atau ke depan kalau memang ingin untuk mengoptimalkan aset recovery atau mendukung efektivitas pemberantasan korupsi,
Presiden bisa segera mendorong agar segera dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Tipikor 3199 Junto 2021. Untuk apa? Melakukan kriminalisasi terhadap illicit enrichment, pengayaan secara tidak wajar. Para penyelenggara negara yang rekeningnya jumbo, gendut, harus membuktikan secara terbalik dari mana hartanya. Kalau tidak bisa membuktikan maka dirampas untuk negara. Yang kedua, untuk repatriasi, bisa segera mendorong disahkannya RUU perampasan aset kejahatan. Baik, Bang Hendarsam dan Bang Zainur, kita tahan dulu. Sebelum lanjut dialog, saya akan ajak Anda semua untuk melihat tayangan berikut ini. Baik, pemirsa dan Bang Zainur serta Bang Hendarsam, suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, membacakan sendiri pledoi atau nota pembelaan dirinya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam pembelaannya, Harvey berulang kali menyebut nama istrinya dan mengungkapkan pesan agar tetap bertahan menghadapi masalah yang menimpanya. Sambil menahan tangis, Harvey menekankan peran Sandra Dewi dalam menguatkan dirinya saat menjalani proses hukum. Dalam pledoinya, Harvey juga sempat menyangkal keterlibatannya dalam dugaan korupsi timah, di mana pada persidangan sebelumnya Harvey dituntut hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 1 tahun kurungan. Sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang. Kelimpahan maupun kekurangan pada waktu sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat, Yang Mulia. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Bang Zainur, apa yang disampaikan Bapak Presiden ini apakah ada kaitannya dengan Undang-Undang Perampasan Aset yang memungkinkan dilakukannya pengembalian aset tindak pidana untuk cepat segera diwujudkan agar lebih fokus pada pengembalian anggaran apa yang dicuri dari anggaran negara ini? Ya, sekaligus ini menjadi kesempatan baik saya untuk menjelaskan RUU perampasan aset. Ada mislead yang sangat masif di masyarakat termasuk di media mengenai RUU ini. Jadi RUU perampasan aset itu kan menggunakan metode non-conviction based asset forfeiture. Jadi dia tidak didasarkan pada putusan pidana. Sehingga harus dilimitasi untuk tidak mudah melanggar hak asasi seseorang. Dalam hal ini adalah orang yang diduga melakukan kejahatan. Tidak hanya tindak pidana korupsi, masih ada 26 jenis tindak pidana lainnya. Sehingga untuk RUU perampasan aset itu di dalam pasal 7 RUU yang sekarang ada dari draft pemerintah itu dilimitasi hanya bisa diberlakukan perampasan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika pelakunya itu meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, sakit permanen, atau diputus lepas. Ya, sehingga kemudian digunakan mekanisme NCB, non-conviction base. Ingat, non-conviction base ini tidak melalui prosedur pidana, sehingga tidak seperti halnya ketika prosedur pidana itu lebih menjamin hak asasi manusia. Nah, oleh karena itu kami selalu sampaikan bahwa RUU perampasan aset itu penting, tetapi dia punya keterbatasan. Untuk negara-negara lain biasanya RUU perampasan aset itu diperuntukkan untuk repatriasi harta-harta hasil kejahatan atau alat kejahatan terkait dengan kejahatan yang dilarikan ke luar negeri, kemudian ingin direpatriasi aset recovery ke dalam negeri. Sedangkan yang dimaksud dengan mengefektifkan bagaimana untuk dapat melakukan perampasan aset-aset kejahatan dengan metode pembuktian terbalik, itu harus dilakukan dengan kriminalisasi atau mengkriminalkan apa yang disebut sebagai illicit enrichment, pengayaan secara tidak wajar. Di mana itu harus ditaruhnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga saya termasuk yang mendorong agar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang sekarang berlaku itu direvisi untuk mengkriminalkan illicit enrichment, untuk memperbaiki norma-norma yang tumpang tindih, yang terjadi disparitas antar pasalnya, yang juga belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam konvensi PBB melawan korupsi, atau kebutuhan-kebutuhan lain untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Sehingga sebenarnya Indonesia saat ini saya lihat sangat butuh segera disahkannya RUU perampasan aset, iya. Juga dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, iya. Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal, iya. Juga menurut saya yang paling penting adalah struktur hukumnya, yaitu aparat penegak hukumnya itu perlu diperbaiki. Termasuk
langkah yang menurut saya perlu dilakukan pertama adalah dengan mengembalikan independensi KPK. Satu-satunya cara adalah merevisi kembali Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi agar KPK bisa menjadi kembali independen. Bayangkan kalau dikasih undang-undang yang tajam-tajam seperti yang tadi saya sebut, kewenangannya sangat besar tetapi institusi penegak hukumnya bobrok, itu sangat rawan abuse of power. Abuse of power bisa berujung kepada korupsi di bidang penegakan hukum yang biasa disebut sebagai judicial corruption, korupsi di bidang penegakan hukum. Baik. Bang Hendarsam, untuk merealisasikan apa yang disampaikan Bapak Presiden, apakah Bapak Presiden juga mempertimbangkan untuk memperkuat dengan dalam hal ini Undang-Undang Perampasan Aset atau mungkin akan mengeluarkan Perpu atau tadi juga akan melakukan revisi lebih baik lagi untuk Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, akan seperti apa ke depannya dari Bapak Presiden? Ya, saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab hal tersebut, tapi tentunya sinyalemen dan statement beliau, ya kan, dan spirit daripada pemerintahan ini sudah jelas, ya. Bagaimana contohnya kita ingin rekonsiliasi di segala aspek sebenarnya, ya. Contoh dalam masalah penegakan hukum ini, ya, ada amnesti terhadap para tahanan-tahanan politik, ya, para pengguna narkoba yang di undang-undang narkotika itu perspektifnya adalah korban, tapi selama ini mereka menjadi pelaku kan gitu kan. Pengguna itu adalah pelaku, ya kan, menjadi satu dengan dalam praktek itu menjadi satu dengan pengedar seperti itu. Nah, artinya kita perlu rekonsiliasi itu, ya kan, termasuk dari sisi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi. Spiritnya sebenarnya itu. Nah, dalam bentuk apa nanti, makanya perlu dari Mas Zainur, perlu dari DPR untuk kedepannya merumuskan, ya, hal yang paling tepat, ya, hal yang paling ideal, ya, dan realistis. Jadi kita itu kadang-kadang, ya kan, dalam membentuk suatu undang-undang itu sangat idealis, ya, tapi nggak realistis kadang. Nah, ini masukan saya juga, ya, kepada teman-teman di akademisi dan civil society bahwa apa yang terjadi pada saat ini sebenarnya adalah kesalahan kita bersama, bahwa banyak sekali undang-undang itu yang pendekatannya idealis tapi nggak realistis kan gitu kan. Nah, sehingga oleh karena itu terbuka kembali lubang-lubang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ya. Hal tersebut yang kalau kita mau jujur, ya, kalau kita sama-sama mau jujur, tidak hipokrit, ya, tentunya kita harus sama-sama terbuka bahwa ada problem dalam bangsa kita ini, dalam mindset kita. Nah, sehingga oleh karena itu ketika suatu tindak pidana korupsi itu sudah tidak ada lagi, ya kan, penjara menjadi sepi, ya artinya Mas Zainur kan sudah bisa beralih profesi kan, nggak harus menyoroti lagi masalah korupsi kan, seperti itu kan, karena korupsinya sudah mungkin tidak ada lagi kan gitu kan. Jadi enak jadi bisa kerja yang lain, Mas Zainur kan gitu kan. Kita juga menginginkan hal seperti itu. Jadi spiritnya tentunya sama, ya, tapi artinya jangan sampai satu problem ini, ya kan, tidak bisa terselesaikan atau hanya terselesaikan itu di covernya saja. Baik. Ya. Bahwa mau gimana sih kalau kita, apakah itu sesuatu hal yang ideal, ya, dengan menindak suatu tindak pidana korupsi 50 juta, tapi biaya untuk menangani perkaranya itu bisa di atas itu gitu, ya kan, negara rugi juga gitu kan. Nah, kan harus cari formulasi yang tepat. Kalau kita ngotot-ngototan terus, ya kan, idealnya emang harus ditindak, iya gitu. Tapi ya itulah keadaan kita nggak boleh hipokrit dengan itu. Baik Bang Hendarsam dan juga narasumber saya Bang Zainur, terima kasih sudah berbagi di Sindo Prime. Satu hal yang mungkin semangatnya adalah mari kita kobarkan semangat anti korupsi, semangat membangun negeri. Terima kasih narasumber saya sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam. Selamat malam. Bang Zainur, terima kasih ya. Selamat malam. Pemirsa, 5 pelajar SMA Negeri 70 Jakarta Selatan dikeluarkan dari sekolah akibat terlibat kasus perundungan. Sebelumnya kasus ini sempat berproses di Polres Jakarta Selatan. Kelima pelajar yang dikeluarkan karena kasus perundungan merupakan siswa senior SMA 70. Mereka diduga terlibat perundungan seorang siswa yang merupakan adik kelas. Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Sunario mengatakan sanksi terhadap kelima siswa tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebelumnya korban siswa berinisial ABF ditarik oleh kakak kelas dan menerima penganiayaan di sejumlah bagian tubuh oleh 4 orang pelaku.
Tak hanya dipukuli pemirsa, para pelaku juga merampas sepatu dan telepon genggam korban. Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mediasi digelar untuk memfasilitasi pihak teradu maupun pengadu. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menggelar mediasi antara orang tua yang diduga bayinya tertukar dengan pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mediasi dilakukan dengan menghadirkan ayah bayi yang diduga tertukar, serta pihak rumah sakit yang terdiri dari Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, beberapa orang dokter termasuk dari Dinas Kesehatan Provinsi. Hasil mediasi tersebut akan dituangkan dalam berita kesepakatan oleh KPAI. Ya, di kepolisian tetap jalan ya, itu di KPAI karena sudah dilaporkan ke kita dan para pihak meminta untuk mediasi, maka kita juga jalankan juga sesuai dengan tusi kita. Oke, tapi berarti dari KPAI tidak melihat akan ada mengganggu proses mediasi gitu Pak, enggak ya? Ya, sampai hari ini kita tidak ada masalah gitu ya, karena prinsip mediasi ini kan satu, kerelaan para pihak untuk menghadir. Kemudian yang kedua ya antar mereka bersepakat gitu ya. Kami hanya memfasilitasi lah gitu ya. Sebelumnya polisi melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar. Ekshumasi dilakukan pada jenazah bayi untuk mengambil sampel yang akan digunakan untuk tes DNA. Tes DNA yang dilakukan adalah inisiatif polisi guna mengetahui secara pasti identitas bayi yang meninggal tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Polisi terus mendalami pelaporan dugaan bayi tertukar di rumah sakit. Salah satunya menggelar ekshumasi atau pembongkaran makam bayi. Polisi menggelar ekshumasi atau pembongkaran makam bayi yang diduga tertukar di salah satu rumah sakit Jakarta. Pembongkaran dilakukan untuk tes DNA sekaligus autopsi memastikan identitas bayi tersebut. Pembongkaran makam dilakukan di TPU Semper, Jakarta Utara. Ekshumasi dilakukan bersama tim forensik dari Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, disaksikan langsung oleh para orang tua bayi dan perwakilan rumah sakit. Sebelumnya orang tua bayi yang diduga tertukar curhat di media sosial. Pak Sutri warga Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini mengaku jika bayi mereka lahir pada 16 September lalu tertukar. Dugaan tersebut muncul karena pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta tidak menunjukkan sang bayi kepada ibunya dengan alasan masih dalam perawatan medis. Kemudian 2 hari setelah dilahirkan, bayi Rauf diinfokan meninggal dunia. Rauf yakin jika bayi yang dilahirkan istrinya tidak bertahi lalat di wajah, namun bayinya yang diinfokan meninggal memiliki tahi lalat. Atas laporan ini, orang tua bayi tersebut diperiksa Polres Metro Jakarta Pusat. Tidak hanya orang tua bayi, polisi juga sudah memeriksa pihak rumah sakit yang menjelaskan tidak ada bayi lain yang dirawat di ruang ICU saat itu. Setelah operasi sesar, bayi tersebut karena ada gangguan pernafasan dirawat di ruang NICU. Terus kemudian di ruang NICU itu memang terdapat hanya bayi ini, tidak ada bayi lain yang dirawat di ruang NICU. Demikian. Hingga saat ini proses penyelidikan masih berlangsung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah di Kairo, Mesir. Sesaat setelah tiba, Presiden disambut Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi di serambi istana. Kedua pimpinan negara bersalaman dan kemudian berjalan beriringan menuju saluting dais untuk ikut upacara penyambutan kenegaraan oleh pasukan kehormatan. Selanjutnya lagu kebangsaan dua negara diperdengarkan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan Presiden El-Sisi memasuki istana untuk melakukan sesi foto bersama. Kemudian kedua pemimpin negara memperkenalkan delegasi masing-masing negara. Delegasi Indonesia yang turut serta dalam pertemuan tersebut yaitu Wakil Menteri Luar Negeri Arif Hafaz, Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Lutfi Rauf,
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Qadir Jailani. Sementara delegasi Mesir yakni Menteri Luar Negeri Badr Abdelati, Sekretaris Kabinet Mayor Jenderal Ahmed Ali, Menteri Investasi Hasan El Khatib, Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser Hasan El Semi. Di bidang bilateral kami memiliki hubungan yang baik, tapi kita ingin tingkatkan hubungan ini. Di bidang ekonomi, khususnya perdagangan, di bidang industri, teknologi, pendidikan, pariwisata, dan pertahanan. Kami sudah sepakat, kami akan tindak lanjut. Kita sudah punya Joint Trade Council, tapi kita ingin tingkatkan lagi. Dan kami dari Indonesia segera akan kirim delegasi tingkat tinggi yang akan berhubungan dengan counterpart kami di pemerintah Mesir. Pemirsa, di Kairo, Mesir, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar Imam Akbar Ahmed Al-Tayyib di Masyaket Al-Azhar. Pertemuan ini menandai langkah penting dalam mempererat hubungan keagamaan dan memperkuat kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Selain Grand Sheikh Al-Tayyib, sejumlah ulama terkemuka Mesir juga ikut menyambut, di mana setelah sesi penyambutan, Presiden Prabowo dan Grand Sheikh Al-Tayyib melanjutkan pertemuan dan diskusi di ruang kerja Grand Sheikh. Pertemuan diharapkan mempertegas hubungan historis antara Indonesia dan Al-Azhar yang telah menjadi rumah pendidikan bagi ribuan mahasiswa Indonesia selama beberapa dekade. Kementerian Komunikasi dan Digital akan menyiapkan regulasi terkait kecerdasan buatan atau AI, merespon adopsi masif teknologi. Salah satunya Meta AI yang kini hadir di aplikasi WhatsApp. Pemirsa, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria mengatakan perusahaan teknologi Meta telah merilis fitur baru AI yang mempermudah penggunanya mencari berbagai informasi yang dibutuhkan dengan gampang. Nezar menyatakan aturan penggunaan teknologi AI yang solid ditujukan agar menjadi kerangka hukum untuk memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab dan menguntungkan bagi seluruh masyarakat. Ya, AI sebenarnya diciptakan untuk membantu manusia dan membuat dunia lebih modern. Tapi orang dengan motif jahat dapat juga menggunakan AI untuk merugikan manusia lainnya. AI menjadi sesuatu yang berguna tapi berbahaya terhadap manusia, seperti pedang bermata dua, pemirsa. Lantas bagaimana kita menyikapi serbuan AI yang sekarang sudah kita rasakan? Kita bahas bersama dengan pakar keamanan cyber Alphonse Tanujaya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Alphonse. Apa kabar, Bang? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Bang Alphonse, AI yang sering saya tonton di TV sih begitu canggih ya. Tapi kalau yang sekarang ada ini kan AI ini ya sudah mulai awal-awal berkembang tapi setidaknya belum sejauh itu. Tapi serbuan AI ini apakah memang harus diwaspadai? AI yang kita lihat di film-film itu AI yang biasanya untuk keperluan film ya. Jadi mereka melihat memberikan faktor-faktor yang menarik, biasanya sih yang mengkhawatirkan. Tapi sebenarnya AI itu sangat dibutuhkan dan ini menjadi satu catatan penting bahwa Indonesia hari ini kita pengakses internet nomor 4 di dunia. Lalu penduduknya nomor 4 di dunia. Nah, posisi AI kita di mana? Nah, sebagai informasi, nomor 1 di Amerika, nomor 2
China. Nomor 3 mungkin Anda bisa terkejut. Itu Singapura. Indonesia di mana? Indonesia itu pengakses internetnya nomor 4 di dunia, tapi di 10 besar pun nggak ada gitu. Nah itu yang perlu kita sadari. Jadi kita nih sangat tertinggal dalam AI ini, dan memang kita sangat perlu mengejar ketertinggalan itu. Dan kalau sekarang keluar aturan-aturan membatasi AI, saya sarankan jangan terlalu dibatasi dulu. Ibaratnya memang AI itu ada positif negatifnya, tetapi lebih banyak positifnya dari negatifnya. Tetapi kalau belum berkembang sudah kamu batasi, ya sudah, kamu nggak akan mendapatkan manfaatnya. Kita udah tertinggal mungkin di 10-20 besar itu, nggak ada di sana, akan jauh lebih tertinggal lagi. Jadi saya sarankan jangan terlalu dibatasi dulu untuk pengembangan AI-nya ya. Kalau ya ini mungkin sekaligus bisa mendapatkan wawasan dari Anda juga nih Bang Alphonse. Fitur AI ada di WhatsApp, seperti juga mungkin ChatGPT yang bisa berkomunikasi dengan penggunanya langsung. Ini kan terkadang cenderung tidak, kekurangannya adalah mengenai privasi, etika, dan dampak juga lapangan pekerjaan. Ini juga berpengaruh di sana gitu. Nah kalau Anda lihat sendiri, apakah itu juga berpengaruh sejauh itu? Jadi AI yang ada di ChatGPT, ada di Meta, ada di Gemini, itu sebenarnya adalah AI yang sudah jadi, dan sudah diimplementasikan. Terus ada nanti untuk chatbot. Nah, AI yang diimplementasikan di kehidupan nyata sebagai contoh manfaatnya adalah AI yang bisa membaca hasil scan, hasil USG, hasil X-ray. Di mana kalau selama ini kita contoh di kesehatan ya, untuk membaca itu harus butuh dokternya harus latihan sangat lama, dan dokternya nggak bisa standby 24 jam. Kalau dengan adanya AI ini dengan otomatis AI bisa membantu mungkin sekitar 70-80% tugas dari dokter, dia bisa baca. Mungkin sisanya 20% itu baru cari dokter. Itu salah satu contohnya. Lalu AI di bidang transportasi, mereka bisa otomatis untuk melihat bagaimana kondisi transportasi, bagaimana pengaturannya. Jadi manfaat-manfaat seperti itu yang sebenarnya perlu kita sadari dan perlu kita galakan. Lalu AI untuk bidang finansial. Jadi misalnya sekarang kita tinggal masuk ke AI, bilang hello ChatGPT atau Meta AI, aku mau lihat nih bank 5 besar di Indonesia, coba berikan analisa keuangannya, bank mana yang bagus, bank mana yang nggak bagus menurut kamu berdasarkan parameternya. Dia berikan. Nah selama ini kita kan mesti setengah mati untuk gimana nih belajar rasionya, belajar apanya. Dia berikan berdasarkan data yang ada. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya. AI bisa membantu kita dengan sangat baik. Jadi jangan dilihat negatifnya aja, banyak positifnya, tetapi memang perlu dikendalikan dengan baik dan kita jangan sampai tertinggal, Bu. Banyak hal-hal positif yang Bang Alphonse sampaikan barusan itu juga tentu akan sangat membantu ya Bang. Tapi yang kepikiran adalah ini berarti akan berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan ya Bang Alphonse. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin digantikan oleh AI ini. Jelas. Jadi pekerjaan akan berubah. Dan orang Indonesia juga harus sadar, mau tidak mau itu akan terjadi. Kalau kita ngotot nggak mau, ya sudah negara lain. Sebagai contoh sekarang di Singapura pengembangan AI sudah baik. Nanti kira-kira 2-3 tahun lagi aplikasi AI-nya sudah siap, lalu dijualnya kemana? Jualnya ke Indonesia. Indonesia punya data besar sekali, tapi pakai aplikasi dari negara lain. Jadi data kita diolah oleh negara lain, sama seperti kita menggunakan banyak sekarang ada cloud pakai negara lain. Nanti bentar lagi pakai negara lain, kita negara besar dikendalikan oleh negara lain yang lebih dahulu mendapatkan aplikasi AI. Jadi kita jangan sampai tertinggal. Kalau tertinggal ya udah, nanti kita tetap aja jadi negara konsumen lagi gitu loh. Itu yang perlu kita sadari. Baik. Ditahan dulu Bang Alphonse dan juga pemirsa, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini mengenai CEO Meta Mark Zuckerberg yang belum lama ini memamerkan pencapaian jumlah pengguna Threads di platform microblogging milik Meta. Sejak diluncurkan tahun lalu, aplikasi Threads sekarang memiliki lebih dari 300 juta pengguna aktif bulanan pemirsa.
CEO Meta Mark Zuckerberg resmi mengumumkan pencapaian jumlah pengguna Threads platform microblogging milik Meta. Mark Zuckerberg memamerkan hingga sekarang memiliki lebih dari 300 juta pengguna Threads aktif bulanan. Selain itu, pengguna aplikasi Threads berjumlah 100 juta pengguna setiap harinya. Pencapaian ini pertama kalinya raksasa media sosial tersebut mengungkapkan jumlah pengguna aktif harian Threads. Seperti dikutip dari Engadget, Zuckerberg beberapa kali berspekulasi bahwa Threads akan menjadi aplikasi Meta selanjutnya yang memiliki 1 miliar pengguna. Meskipun pencapaian saat ini masih cukup jauh, pertumbuhan Threads saat ini sangat cepat dibandingkan kompetitornya. Threads sebelumnya mencatatkan 100 juta pengguna tahun lalu dan mencapai 275 juta pengguna pada awal November 2024. Sementara itu, berdasarkan data dari Apple, menyebutkan bahwa daftar aplikasi yang paling banyak diunduh di App Store Amerika Serikat adalah Threads, aplikasi kedua yang paling banyak di-download setelah Temu. Baik, kita lanjutkan dialog kita. Bang Alphonse, tadi yang Anda sampaikan sangat menarik sekali. Tentu saja AI ini memudahkan manusia mengerjakan banyak hal ya. Tapi begini, ada opini yang menyebutkan justru membangun ketergantungan tinggi umat manusia dengan AI dan dikhawatirkan seperti anak-anak misalkan, sosialisasinya jadi berkurang. Kemudian umat manusia jadi tidak lagi berupaya keras untuk melakukan sesuatu karena semua digampangkan, dipermudah. Apakah itu justru akan menurunkan produktivitas dari umat manusia? Dari sisi tenaga kerja akan berubah, lapangan kerja akan berubah, itu sudah terjadi sekarang. Bukan kita tadinya kirain pekerjaan-pekerjaan di manufacturing yang akan diotomasi oleh robot digantikan, tetapi kenyataannya justru mengejutkan. Yang terjadi adalah tenaga kerja kerah putih kantoran yang tidak kita sangka itu bisa digantikan, malah itu tergantikan sekarang programming. Untuk programming dasar kita bisa manfaatkan AI. Lalu untuk seperti analisa finansial, lalu untuk firma hukum, untuk mencari pasal-pasal yang banyak manfaatkan AI, itu bisa sangat membantu. Itu memang terjadi efisiensi dan otomatis memang akan terjadi pergeseran tenaga kerja, dan itu kita harus menyesuaikan, kita harus tahu gitu. Kalau kita tidak menyesuaikan itu ya sudah, kita akan tertinggal, dan ya kita sekarang sudah tertinggal, apakah kita mau lebih tertinggal lagi gitu. Jadi hal itu yang perlu kita sadari. Lalu ada banyak ketakutan, contohnya sekarang banyak katanya kejahatan yang memalsukan wajah ya kan. Lalu seperti AI itu. Nah terakhir ada video yang beredar, itu iklannya salah satu ponsel, itu bahwa itu bisa memasukkan wajah sedemikian rupa lalu menipu ayahnya untuk melakukan transfer. Itu secara teknis memungkinkan, tetapi itu kenyataannya malah rekayasa yang terjadi, rekayasa sosial, malah AI-nya nggak ada gitu loh. Itu orang terlalu ditakut-takuti oleh AI gitu loh. Itu memang nyata tetapi tidak terjadi pada hari ini gitu loh. Itu yang perlu kita sadari, dan jangan terlalu banyak takutnya. Kalau Anda terlalu banyak takut, Anda menyentuh aja nggak berani, gimana Anda bisa maju? Gimana Anda bisa tahu ini makhluk apa yang bisa Anda manfaatkan gitu. Karena nggak terbendung ya Bang Alphonse perkembangan AI ini. Iya, kalau kita tidak mau menjalankan itu, negara lain berlomba. Kita lihat negara kecil seperti Singapura sudah sedemikian banyak, nomor 3 di dunia sesudah Amerika dan Cina yang mereka berlomba, dan kita lihat memang kenyataannya masa depan ada di situ gitu loh. Nah kita nih sumber dayanya banyak sekali, ada 200 juta lebih manusia, yang orang ini pintarnya juga banyak, tetapi ya kenapa kita malah takut dengan hal ini? Hal ini yang perlu kita sadari, dan supaya kita tidak tertinggal. Baik, berarti terakhir membuat aturan untuk membatasi AI ini agar lebih mengikuti apa yang diinginkan pemerintah dan efeknya kepada rakyat ini juga tidak begitu jauh, itu tidak diperlukan ya Bang Alphonse? Untuk aturan itu diperlukan, tetapi kalau kita sekarang buat aturan AI itu ibaratnya kita melangkah terlalu jauh. Kita lihat saja di Australia sekarang yang jadi masalah AI atau apa? Media sosial. Justru jangan terlalu melangkah terlalu jauh, kita bikin aturan AI tetapi media sosial AI kita berantakan, nggak bisa ngatur. Sekarang media sosial yang ada di sini sudah bermasalah.
kamu dapatkan member baru, kamu dapat uang atau apa. Itu kan sebenarnya mengarahkan ke mental yang buruk gitu loh. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang perlu dibenahi dulu daripada sibuk ngurusin AI yang berkembang aja belum sudah mau ditekan gitu loh. Baik, Bang Alfons, terima kasih banyak perbincangan yang sangat menarik sekali. Nanti kita lanjutkan di kesempatan lainnya. Terima kasih Bang Alfons sudah berbagi di Sindo Prime. Selamat malam. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita akan lihat bagaimana jelang libur Nataru ini stasiun Senen yang sudah mulai dipadati oleh masyarakat pemirsa berikut ini. Ya, menjelang Natal dan Tahun Baru 2024-2025 stasiun Senen dipadati penumpang. Dan untuk meningkatkan pelayanan masa angkutan Nataru 2024-2025, PT KAI Daob 1 menambahkan sebanyak 17 kereta tambahan pemirsa. Ya, tersedia 419 tiket yang sudah disiapkan saat ini pemirsa. Di mana kereta api tambahan juga telah disiapkan sebanyak 17 kereta. Dibagi di 2 stasiun, yakni Stasiun Senen dan juga Stasiun Gambir. 5 kereta tambahan tersedia di Stasiun Gambir pemirsa. Hingga saat ini ketersediaan tiket mencapai lebih dari 700.000 tiket, masih tersisa 57%. Akan tetapi jumlah pemesanan juga terus berkurang. Untuk data keberangkatan 19 Desember 2024 di Stasiun Pasar Senen tercatat sudah mencapai 18.754 penumpang. Dan puncak prediksi arus mudik Nataru tanggal 19 hingga 30 Desember 2024. Pemirsa, sepekan jelang libur Natal, Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Lonjakan penumpang terjadi karena kebijakan pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik. Menjelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru, Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten dipadati ribuan penumpang yang akan berlibur maupun pulang ke kampung halaman. Peningkatan jumlah pengguna moda transportasi udara ini seiring dengan berlakunya kebijakan pemerintah terkait harga tiket penerbangan domestik yang diturunkan sebesar 10% selama momen libur Natal dan Tahun Baru. Masyarakat pun menyambut baik kebijakan yang telah berlaku mulai 19 Desember ini. Bantu banget sih untuk kita, apalagi yang punya anak ya, untuk liburan itu manfaatnya banyak banget. Lagi sempet sih nanya-nanya juga sama yang lain, itu lumayan sekali perbedaannya kan, dari harganya sekian jadi sekian. Jadi bantu banget, terima kasih, itu aja. Ini tujuannya. Sementara pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat lonjakan jumlah penumpang pesawat mencapai 169.000 penumpang atau naik sebanyak 25% dibandingkan hari biasa. Begitu pula dengan pergerakan pesawat meningkat hingga 1.082 penerbangan yang normalnya hanya 950 pergerakan pesawat. Tentunya antusias ini tak lepas dari program pemerintah, yaitu salah satunya penurunan dari harga tiket itu sendiri. Dan kami mendukung program tersebut dengan memberikan pengurangan tarif atau diskon terhadap passenger service charge. Pemberlakuan penurunan harga tiket pesawat sebesar 10% untuk rute penerbangan domestik diberlakukan mulai 19 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Merak saat ini mulai terpantau padat. Ribuan kendaraan mulai memadati kantong-kantong parkir yang disediakan oleh pihak ASDP. Kondisi di Pelabuhan Merak, Banten sejak Rabu malam hingga Kamis siang terpantau padat. Kendaraan truk, bus, dan kendaraan pribadi tampak memasuki kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh pihak PT ASDP Pelabuhan Merak. Agar tidak terjadi penumpukan di Pelabuhan Merak, Banten, PT ASDP telah menyiapkan kantong parkir di dalam pelabuhan berkapasitas daya tampung lebih dari 6.000 kendaraan.
Selain itu, daerah Cikuasa Atas dan beberapa daerah rest area kilometer 68 dan kilometer 43 juga dijadikan area parkir kendaraan sebelum sampai ke Pelabuhan Merak. Sementara itu, persiapan menghadapi Nataru juga sudah dilakukan sejak beberapa minggu terakhir. Yang pertama, kita sudah survei bersama instansi terkait, termasuk juga Pak Kapolda, beserta PJU dan instansi terkait dalam hal ini dari Dinas Perhubungan, dari Korlantas, kemudian juga dari KSDP, KSOP. Kita melakukan pengecekan minggu lalu untuk kesiapan sarana prasarana di 3 pelabuhan yang ada di Merak. Yang pertama di Ciwandan, kemudian di Pelabuhan Merak sendiri yang ada 7 dermaga, termasuk di BBJ, dan juga untuk buffer zone di Pelabuhan Indah Kiat. Guna menciptakan rasa aman selama musim libur Nataru, pihak kepolisian menerjunkan sebanyak 517 personil yang ditempatkan di beberapa titik. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.